Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Aturisnali Sinurat, kelas 4B, NPM 5021048, mata pelajaran telah kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013, darurat dan merdeka. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konspektual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Apa pengembangan kurikulum 2013? Pendekatan pengembangan kurikulum 2013 adalah kompetensi basic kurikulum, bukan standar basic kurikulum, dan bersifat tematik integratif. Dalam pengembangannya mencakup kepada 4 dari 8 standar nasional pendidikan: standar ISLI, standar proses, standar kompetensi lulus, dan standar penilaian. B. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. C. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka antara lain, kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dalam kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. D. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. E. Rasional kurikulum darurat. Rasional kurikulum darurat menjelaskan tentang alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah siswa mempelajari mata pelajaran tersebut, secara bahwa kurikulum ini memberi ruang untuk satuan pendidikan untuk mendesain kurikulum dari mulai struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian. 1. Struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013 atau K13 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. 2.
Pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru. Materi pelajaran mana yang akan menjadi prioritas dalam pelajaran dan yang mana yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi pelajaran diperoleh dari buku-buku sumber siswa seperti buku paket, buku pedoman guru, dan literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup pembelajaran dan perkembangan dengan hidup atau fenomena sosial yang terjadi seperti COVID-19. 3. Metode dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran kemudian guru. F. Rasionalitas kurikulum merdeka. Rasionalitas kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan kelas mandiri sebagai opsi untuk memprediksi learning loss. Dalam rangka menyusun rasional mata pelajaran harus memperhatikan hal berikut, yaitu definisi mata pelajaran, fungsi, dan ruang lingkup mata pelajaran tersebut. A. Definisi mata pelajaran. Mata pelajaran merupakan gabungan dari beberapa kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada program keahlian tertentu. B. Fungsi memberikan kompetensi pada mata pelajaran dalam kurung waktu tertentu pada peserta didik. C. Ruang lingkup. Lingkup capaian mata pelajaran meliputi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai disertai dengan pembentukan budaya kerja industri dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Rasional mata pelajaran terdiri dan definisi mata pelajaran, fungsi, ruang lingkup. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.